Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Dwi Yulian Nurlaini, biasa dipanggil Dwi Ibu. Oh, ini Dwi yang tadi malam WA saya ya. Oh iya, Tadi makasih ya malam Dwi. Kalau boleh tahu Dwi dari mana? Saya dari Destik Ibu. Oh, dari Sartika. Desti. Sama jauh betul Dwi kemari. Sama siapa Iya. kemari tadi? Sendiri Ibu. Oh, memang arah dari rumah langsung ke sini. Oh iya, sebelumnya kalau begitu sebelum kita lanjut saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Meika Sulfiana. Nah, Dwi bisa panggil saya Ibu Mei. Nah, di sini saya sebagai konselor dan saya sangat berterima kasih karena Nak Dwi memilih saya sebagai konselornya dan mau menemui saya hari ini di tengah-tengah padatnya jadwalnya Dwi ya. Tadi malam Nak Dwi WA saya katanya bilang mau mau konsultasi tentang pembulian gitu ya di Iya. sekolahnya ya. Iya Ibu. Namun sebelum itu kita ada beberapa kontrak yang perlu kita sepakati terlebih dahulu. Yang pertama itu masalah waktu. Nah, untuk waktu nanti kita gunakan dalam sesi konseling itu saya ada dua pilihan waktu, yaitu 45 menit sama 60 menit. Nah, Dwi mau yang berapa menit? Yang 45 menit Ibu boleh. Oh ya, jadi untuk saat ini kita pakai yang 45 menit saja dulu ya. Terus selain itu saya juga dalam melakukan sesi konseling nantinya saya menggunakan 3 asas. Asas yang pertama asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan? Nah, Dwi nanti menceritakan seluruh permasalahannya itu tidak perlu khawatir diketahui oleh orang lain. Jadi Nadwi tidak perlu takut nanti ini bocor ke sini, tidak perlu, karena di sini saya sudah menggunakan asas kerahasiaan supaya nanti permasalahan yang diceritakan Nadwi itu cukup sampai di sini saja dan cukup saya saja yang mengetahuinya. Terus yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, di mana nanti pada saat sesi konseling saya minta Nadwi melakukan atau menceritakan seluruh permasalahannya itu secara terbuka tanpa ada yang ditutupi-tutupi. Terus ada juga asas kesukarelaan, di mana tadi Nadwi datang ke sini jauh-jauh dari Destik datang ke sini hanya untuk melakukan sesi konseling, itu kemauan dari Nadwi sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Seperti itu ya. Jadi sebelum lanjut, tadi malam kan Nadwi juga sudah bilang bahwa ingin konsultasi tentang permasalahan bully di dalam sekolah atau di dalam kelas. Sebenarnya ini Bu saling berkaitan. Jadi saya sebenarnya di kelas menjadi korban bully, sedangkan untuk di lingkungan rumah pertemanan saya itu saya yang jadi pembulinya Ibu. Oh, jadi kalau misalnya di sekolahan, Nadwi itu suka dibully-bully sama orang-orang gitu Iya. ya. Tapi ketika Nadwi di rumah, di lingkungan masyarakat, Nadwilah yang menjadi pembulinya. Iya. Boleh diceritakan lebih spesifik, maksudnya pembulian seperti apa yang Nadwi terima dan Nadwi lakukan di lingkungan masyarakat? Ya, jadi itu sebenarnya Ibu, saya kan sekarang kelas 2 SMP Ibu. Nah, jadi selama kelas 1 sampai sekarang itu saya menjadi korban bully dari teman-teman sekelas saya. Saya juga tidak tahu salah saya apa Ibu, atau mungkin hal apa yang tidak disukai dari saya tidak tahu, tapi teman satu kelas itu menjauhi saya, tidak mau berbicara dengan saya Ibu. Jadi saya kalau di kelas itu hanya sendiri. Kadang juga ada mereka yang ngata-ngatain untuk yang si pelaku utamanya menurut saya, yang untuk menghasut teman-teman saya gitu Ibu. Oh, jadi maksudnya awal mulanya Nadwi tidak tahu begitu? Iya, sampai sekarang pun saya tidak tahu Ibu Kenapa bisa Nadwi itu tiba-tiba dibully begitu, didiami. Tapi mohon maaf Nadwi, kalau boleh tahu maksudnya itu dari kapan mereka mulai mendiami Nadwi? Dari kelas 1 Ibu. Dari kelas 1 Iya. awal pertama masuk. Iya, tapi awalnya sih baik-baik aja Ibu, tapi masuk pertengahan itu kayak sudah mulai tuh terjadi, mulai berubah. Iya. Tapi kalau boleh tahu Nadwi pernah tidak maksudnya sadar begitu karena apa? Maksudnya
apa yang pernah Nadwi buat atau lakukan sehingga mereka itu tiba-tiba diam begitu? Setahu saya ibu, saya kalau di kelas itu anaknya nggak suka komunikasi sama yang lain. Maksudnya bukan tipikal yang suka cari masalah atau melakukan hal-hal yang tidak disukai sama orang. Saya lebih kayak tipe pendiam saja ibu, tidak banyak Diam-diam begitu ya. Iya. Dan juga kalau boleh tahu kan tadi Nadwi bilang, nah kalau di kalangan masyarakat itu Nadwi yang jadi pembulinya. Nah kalau boleh tahu pembuli, maksudnya bully seperti apa yang Nadwi lakukan di kalangan masyarakat atau di rumah begitu contohnya? Jadi kan sebenarnya ibu, karena saya di lingkungan sekolah saya jadi saya sebagai korban bully. Iya. Saya inginnya itu saya juga ingin punya teman-teman ibu, bisa berteman dengan yang lainnya. Nah akhirnya saya mencari teman di lingkungan rumah ibu. Nah di sini ini kenapa saya menjadi pembuli? Hal ini dikarenakan ibu lingkungan pertemanan saya di rumah itu dia tipikal anak yang kan biasanya kalau anak-anak ngejeng ya Bu. Iya. Nah biasanya kan ada ketuanya tuh. Iya. Nah ini saya berteman dekat sama yang untuk yang itu ketuanya begitu kan. Jadi orang yang mempengaruhi begitu. Oh iya. Saya Jadi berteman- kayak Nadwi itu berteman sama ketua, istilahnya ketua dalam satu circle, yang paling mendominasi. tetapi Nadwi ini yang paling didengar oleh si Enggak. ketua circle atau Iya begitu. ya Kayak seperti teman itu ya. dekatnya itu. Teman dekatnya ya. Ya berarti Nadwi paling didengar sama si ketua. Iya. Jadi kalau misalnya dia lagi nggak suka ibu sama temen yang satunya, jadi biasanya dia ngajak kami untuk kayak misalnya jauhin ini teman, atau mungkin ngata-ngatain, atau sampai mungkin fisik ya ibu. Ya jadi berarti Nadwi ini sampai bermain fisik juga Iya. begitu kalau di lingkungan rumah saja ya. Sebenarnya itu saya lakuin ibu, sebenarnya saya tidak mau jadi korban bully juga di rumah saya, karena saya sudah cukup di sekolah. Jadi yang saya punya itu hanya teman-teman di lingkungan rumah saya saja ibu. Oh berarti Nadwi ini menyadari ya bahwa Nadwi ini menyadari, maksudnya menyadarinya bagaimana? Berarti Nadwi menyadari kalau Nadwi ini sedang dibully di sekolah, maksudnya kan pasti semua orang juga menyadari. Cuman biasa kan kebanyakan kalau yang kita tahu kalau mereka itu kena bully, anak-anak biasanya kena bully itu biasanya sampai di rumah biasa murung. Tapi ini Nadwi menyadari kalau ya saya cukup di sekolah saja dibully, di sini jangan, saya tidak mau. Dan pernah tidak Nadwi berpikir oh saya tidak boleh membuli orang gitu, karena kan di sekolah saya dibully, tahu rasanya dibully seperti apa, kayak tidak enak, saya merasa sendiri. Pernah tidak Nadwi berpikir seperti itu untuk tidak melakukan bully lagi ketika berada di lingkungan rumah? Ya sebenarnya untuk itu ibu, saya menyadari ibu kalau misalnya ada waktu-waktu di mana saya menyadari kalau sebenarnya dibully itu gak enak loh. Iya. Nah tapi mau bagaimana lagi Bu, saya tidak punya pilihan lain kan. Kalau saya tidak melakukan itu, bisa jadi saya yang korban selanjutnya untuk dibully mereka. Dan saya tidak mau di sekolah saya dapat perlakuan seperti itu, tapi di lingkungan rumah saya juga mendapatkan perlakuan seperti itu. Ya. Saya juga pengen jadi kayak anak-anak seumuran ibu, yang maksudnya berteman, ada teman mainnya, ada momen-momen di mana saya bahagia sama teman saya gitu. Kalau boleh tahu, Nadwi kan bilang tadi tidak mau maksudnya Nadwi tidak mau lagi diperlakukan cukup di sekolah saja dibully. Nah kan Nadwi dibully di sekolah, pernah tidak Nadwi tanya sama teman-temannya kayak kalian kenapa tidak suka sama saya, kalian kenapa tidak mau berteman sama saya, kalian kenapa tidak bermain sama saya, memangnya saya punya salah apa begitu? Maksudnya sudah pernah tidak coba komunikasikan dengan temannya? Sebenarnya kalau untuk komunikasikan itu ibu, lantaran yang mendiami saya itu satu kelas, semuanya satu kelas, jadi saya lebih tidak ada keberanian ibu, jadi saya memilih untuk diam, lebih menjauh dengan mereka begitu. Tapi ada di saat dimana saya ada
ada komunikasi dengan salah satu teman saya juga. Saya tanya kira-kira kenapa. Nah, dan saya tuh mendapatkan kabar katanya si yang saya curiga sebagai pelaku utamanya itu ternyata dia yang menghasut teman-teman lain untuk tidak menemani saya karena dia tidak suka dengan saya, begitu saja. Kalau boleh tahu itu Nadwinya taunya dari mana? Maksudnya dengarnya dari mana tadi? Dari teman yang awalnya sebenarnya ikut juga ngebully saya. Oh iya, jadi sebenarnya teman ini yang tidak mau membuli karena dapat hasutan jadi membuli juga seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu Nadwi pernah tidak sih kan di sekolah itu, apalagi di SMP ya, itu kan sudah ada kan guru BK-nya gitu ya. Maksudnya sudah pernah tidak konsultasi sama guru BK atau mungkin melapor begitu biar dikasih ketemu langsung sama si pelakunya yang menghasut semua teman-temannya Dwi sampai membenci Dwi ini? Sebenarnya nggak ada Ibu, karena saya sendiri untuk itu karena lingkungan saya yang seperti itu, jadi menurut saya hanya untuk diam, tidak banyak tidak banyak komunikasi, biar tidak makin dijauhin gitu. Oh, berarti Nadwi ini maksudnya kan memang sudah peka ya dengan keadaannya Dwi sekarang. Maksudnya jadi karena mungkin ketakutannya Nadwi nanti kalau misalnya melapor mungkin nanti tiba-tiba tambah dibenci dan lain sebagainya ya, jadi sampai membuat Dwi itu menutup diri, betul-betul kayak ketakutan dengan keadaan, nanti takutnya tambah ini tambah itu, seperti itu ya. Kalau jadi Ibu simpulkan ya Nadwi, jadi kalau misalnya Nadwi, jadi kan Nadwi ini tadi bilang kalau Nadwi dibully di sekolah, betul ya? Nah, kalau di lingkungan masyarakat atau di rumah itu Nadwi jadi pembulinya. Nah, terus Nadwi ini sudah menyadari hal itu bahwa membuli seseorang itu tidak baik. Cuman Nadwi punya pikiran tersendiri bahwa kalau misalnya Nadwi tidak membuli seseorang di lingkungan masyarakat, saya akan dibully seperti saya di sekolah. Nah, Nadwi tidak mau dibully seperti Nadwi di sekolah. Jadi Nadwi harus tetap mau tidak mau harus membuli. Nah, kalau untuk di lingkungan sekolah, Nadwi itu sebenarnya kayak sudah capek begitu dengan situasi seperti ini. Cuman memang tidak memiliki keberanian untuk kayak misalnya melapor ke guru BK atau tanya langsung, karena memang betul-betul sikap si para pembuli atau teman-teman satu kelasnya Nadwi ini semuanya tanpa terkecuali memang sudah memusuhi Nadwi. Betul ya? Jadi kalau misalnya saran dari Ibu nih ya, ini saran dari Ibu, nanti kalau misalnya saran-saran yang Ibu berikan ini akan Ibu kembalikan kepada Nadwi mau dilaksanakan atau tidak. Cuman kalau menurut Ibu, kalau di lingkungan sekolah ya, yang pertama di lingkungan sekolah Nadwi dulu harus sadar begitu pada diri sendiri. Maksudnya kenapa sadar pada diri sendiri? Coba deh Nadwi pikirkan sebelum itu apa sih yang membuat teman yang Nadwi bilang tadi tidak suka sama Nadwi, apa sih yang membuat dia tidak suka sama Nadwi, maksudnya karena apa begitu. Coba deh Nadwi bicara langsung sama dia, coba maksudnya, tapi ini memang perlu waktu ya, maksudnya tidak kayak habis ini langsung begitu ketemu, tidak. Coba siapkan dirinya Nadwi, siapkan untuk berani bicara sama temannya yang memang tidak suka sama Nadwi ini. Nadwi bilang, kamu kenapa tidak suka sama saya, maksudnya apa alasannya, saya mau tahu. Kalau misalnya memang saya punya salah atau mungkin ada perilakuku yang kurang kamu suka, saya mohon maaf, saya coba perbaiki, tapi tolong jangan hasut teman-teman yang lain untuk membenci saya, karena di sini kita satu kelas. Begitu. Kalau misalnya kamu sudah memberitahu dia seperti itu, kamu lihat apakah dia merespon atau tidak, seperti itu. Kalau misalnya dia tidak merespon, coba deh kamu nggak usah bicara sama dia, maksudnya sama teman yang lain, begitu. Nah, kamu bicara sama teman yang lain, tanya, bilang ke dia, kalian kenapa begitu, maksudnya teman-teman yang selain dia, begitu. Tanya kenapa, kok bisa seperti ini, maksudnya saya salah apa sama kalian, begitu. Menurut Ibu ya Nadwi ya, maksudnya ditanya supaya kenapa kok kamu bisa dibully seperti itu, memangnya kamu salah apa. Kalau memang kamu tidak punya
tidak punya apa maksudnya kesalahan atau mungkin tujuan memang yang untuk mereka bisa membuli kamu, itu harus dipertanyakan dan itu perlu kamu konsultasi ke guru BK. Karena kalau misalnya mereka tidak punya alasan untuk membuli kamu atau mungkin alasannya cuma pengen membuli saja, nah itu kamu harus konsultasi sama guru BK-nya sendiri. Kamu harusnya tidak perlu takut begitu, karena memang itu tugas guru bimbingan dan konseling di sekolah, itu urusannya guru. Maksudnya supaya mereka ini memberikan arahan-arahan kepada siswa-siswanya yang di sekolah agar kasus pembulian ini berhenti seperti itu. Nah terus kalau untuk kasus yang di rumah, Nadwi tadi bilang jadi pembuli, sebenarnya tidak mau, cuman karena mau tidak mau karena keadaan sehingga mengharuskan Nadwi itu harus membuli seseorang. Nah kalau menurut ibu, Nadwi itu harus maksudnya lebih berpikir ke diri sendiri terlebih dahulu. Maksudnya pikirkan seperti ini, Nadwi pikir seperti ini, kayak saya di sekolah sudah dibully, saya tahu rasanya dibully seperti apa. Nah berarti kalau saya di rumah saya membuli seseorang, nah berarti itu sama saja apa yang saya rasakan dirasakan orang itu, dan rasanya itu sangat tidak enak. Jadi Nadwi itu mau tidak mau harus berhenti begitu, harus paksa. Kalau misalnya Nadwi takut dengan nantinya dijauhi lagi seperti di sekolah, tidak punya teman, Nadwi tidak perlu takut seperti itu. Karena apa? Karena teman bukan hanya mereka. Nah jadi itulah jalan keluarnya, di mana Nadwi harus bicara baik-baik sama temannya. Nah kalau misalnya yang di rumah ini tidak mau mendengarkan Nadwi, atau maksudnya harus paksa, coba deh Nadwi kasih pengertian. Maksudnya ini kan kita sudah lumayan besar juga ya, bukan lagi anak SD yang harus dikasih tahu secara rinci. Tapi menurut ibu, kalian ini sudah lumayan besar, sudah bisa membedakan mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Berarti teman-temannya Nadwi juga seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka diberikan pengertian, diberikan arahan, atau mungkin dikasih tahu sama Nadwi sendiri, teman-teman kita tidak boleh seperti ini, membuli dan lain sebagainya. Coba deh kalau kita itu berteman layaknya orang normal seperti itu, kita bermain, kita kumpul tanpa harus menceritakan orang, tanpa harus membuli orang-orang, kita juga bisa happy tanpa hal itu terjadi. Maksudnya kita bisa senang tanpa kita membuli orang. Seperti itu sih kalau saran dari ibu. Jadi mungkin saran-saran, maksudnya kalau misalnya Nadwi cuman diam, bagaimana masalah ini terselesaikan. Nah ini kalau misalnya masalah ini tidak terselesaikan, itu juga berpengaruh kepada Nadwi sendiri, mental. Nanti kedepannya Nadwi merasa trauma, itu bisa mempengaruhi masa depannya Nadwi sih kalau menurut ibu. Jadi menurut ibu itulah gunanya kita harus komunikasi sama orang-orang terdekat kita, contoh sama teman. Bukan hanya itu sih, sama orang tua juga kita harus komunikasi, karena kan kalau tidak komunikasi kita tidak tahu ya apa yang terjadi sebenarnya di antara kita, seperti itu. Jadi ya usahakan bagaimana caranya kita berteman atau mungkin kita lagi berinteraksi sama seseorang, kita harus menggunakan komunikasi yang baik, yang sopan santun, yang mudah dimengerti, supaya orang itu merasa juga dihormati, merasa dihargai. Jadi mereka bisa menerima apa yang kita bilang, seperti itu. Jadi kalau misalnya bagaimananya itu juga tergantung Nadwi mau ikut saran dari ibu, cuma ibu sudah memberikan yang terbaik seperti itu. Jadi kalau misalnya Nadwi mau coba ya silakan, kalau memang harus dipikir kembali dulu atau mempersiapkan diri dulu ya silahkan juga, seperti itu sih. Jadi sebenarnya ibu kalau tadi untuk coba bicara sama anak sama saya yang tidak teman-teman suka ya, iya, yang dalam tidak kelas suka dengan saya. Nah itu sebenarnya saya sendiri sudah memperhatikan ibu, umpamanya untuk mau mengkomunikasikan itu sebenarnya ada niatan. Jadi tapi saya lihat situasi dulu ibu. Nah saya lihat dia bagaimana kalau untuk diajak komunikasi. Nah sedangkan si anak ini kalau diajak komunikasi itu ibu, dia tipikal orang yang tidak bisa diajak komunikasi baik-baik ibu. Dia tipenya orang yang ngegas, yang nyolot gitu ibu. Jadi agak susah juga untuk agak sulit begitu ya. Oh kalau menurut ibu ya, kalau dia memang orangnya yang maksudnya Nadwi kan masih memperhatikan ya begitu.
Cuman kalau saran dari ibu sih ada dua ya. Karena kan dia orangnya kata Dwi tadi keras. Yang pertama itu Nadwi coba dulu. Kalau memang dia tidak bisa diajak komunikasi secara baik-baik, Nadwi harus konsultasi ke guru BK. Nah, kalau misalnya ke guru BK sudah tangani dan lain sebagainya sudah ditangani, tapi anak ini tidak berubah, coba deh konsultasi kembali ke guru BK, terus undang orang tuanya. Menurut ibu sih seperti itu ya. Jadi opsi dari ibu tuh ada dua, kamu coba dulu komunikasikan sama dia, karena kan ini istilahnya Nadwi masih observasi lah, seperti itu. Terus yang kedua, Nadwi konsultasi langsung ke guru BK. Kalau memang sudah konsultasi ke guru BK tapi dia tidak ada perubahan dan lain sebagainya, konsultasi kembali ke guru BK, tapi sarankan untuk mengundang orang tuanya. Kenapa perlu mengundang orang tuanya? Karena menurut ibu sendiri ya, kemungkinan anak ini ada masalah keluarga. Kenapa dia sampai seperti itu? Jadi kalau misalnya Nadwi ini memang merasa betul-betul tidak punya salah, tidak punya apa sih yang saya lakukan sampai kau membenci saya, itu sebenarnya bukan kesalahan dari Nadwi, itu kesalahan dari anak tersebut. Maksudnya apa yang membuat dia sampai seperti itu? Kemungkinan dia di rumahnya kurang kasih sayang, kurang perhatian. Nah, itu bisa memicu hal-hal yang terjadi pada Nadwi sekarang. Jadi itulah yang ibu bilang tadi, trauma ke mental. Jadi itu masalah dari dalam rumahnya, itu dia bawa-bawa ke sekolah sampai orang semua di sekitarnya itu kena imbasnya. Seperti itu sih. Ya bisa saja kan terjadi kan ya, bisa saja terjadi mungkin karena masalah keluarga, orang tuanya kelahi di rumah. Nah, dia stres, depresi dia di rumah, jadi dia melampiaskan di dalam kelas. Jadi ya karena Nadwi orangnya pendiam atau mungkin pemalu, kurang berbicara, jadi dia mungkin berpikir, oh Dwi ini gampang saya tidak teman, maksudnya gampang ini teman-teman semua dihasut karena kamu mungkin orangnya tidak melawan, jadi mungkin ya seperti itu, kamulah yang jadi korbannya. Jadi nah itulah pentingnya yang ibu bilang tadi, bicarakan baik-baik dulu. Kalau misalnya dia tidak mau dengar, ya silakan konsultasi ke guru BK, terus undang orang tuanya ke sini, karena yang perlu dicari akar permasalahannya ini sebenarnya bukan kamu tetapi dia. Tapi balik lagi ke Nadwi yang kalau jadi pembuli di rumah, nah itu beda. Kalau itu ya memang itu dari Nadwi, akarnya harus ditahu, tetapi ibu sudah menemukan kalau Nadwi sebenarnya tidak mau membuli juga di lingkungan masyarakat, cuma karena itu suatu keharusan yang Nadwi lakukan karena Nadwi tidak mau lagi dibully sama seperti di sekolah. Seperti itu ya. Ya seperti itu sih. Jadi Bu, saya nanti ke depannya mau coba saran dari Ibu. Kalau untuk yang di sekolah mungkin nanti saya mencoba komunikasi dengan dia. Terus kalau memang mungkin dari dianya tidak bisa diajak komunikasi, saya coba untuk melapor ke guru BK. Iya, lapor ke guru BK. Kalau untuk yang di lingkungan rumah mungkin Ibu, kan sekarang saya lagi di les ini sama orang tua saya. Jadi mungkin saya lebih mau menyibukkan diri aja Ibu, biar keluar dari circle pertemanan untuk di rumah. Iya, bagus juga itu Nadwi. Maksudnya mencari kesibukan itu juga penting ya. Maksudnya kesibukan seperti apa? Yang penting kesibukan yang Nadwi lakukan ini positif untuk kehidupannya Nadwi, begitu seperti itu. Karena kan tidak semua pertemanan itu Nadwi harus ikuti kemana arahnya teman kesini. Kan Nadwi hidup sama orang tua ya, memang sih Nadwi butuh teman, tapi kan kalau misalnya teman yang mengajak negatif itu kita tidak perlu ikut sampai situ. Jadi istilahnya itu berteman boleh, tapi jangan ikut-ikutan membuli, ikut-ikutan ini dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya hal-hal positif yang menurut Dwi itu baik untuk kehidupan, karena Nadwi juga sudah sadar yang mana baik, yang mana buruk, yang mana bagus untuk masa depannya Nadwi, ya silakan lakukan. Tapi kalau misalnya itu tidak baik untuk masa depannya Nadwi, ya mending tinggalkan deh. Maksudnya teman bukan cuma mereka, banyak begitu teman yang lebih baik seperti itu. Tapi bukan berarti ibu bilang temanmu yang sekarang ini nggak baik, bukan. Cuman ya mungkin karena pergaulan lah ya. Seperti itu sih Nadwi. Maksudnya kalau misalnya Nadwi mau ikut ya silakan, cuma saya kembalikan lagi kepada Nadwi sendiri. Ibu, terima kasih banyak atas solusinya Ibu. Iya, sama-sama Nadwi. Nanti kalau misalnya Nadwi masih ada kebingungan atau mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan, silakan WA saya. Nanti kita atur kembali waktunya sama jamnya, harinya ya. Siap Ibu. Iya, terima kasih banyak Dwi. Terima kasih banyak Ibu. Iya.